Ini memang salah satu yang agak cukup berat untuk indeks harga saham gabungan setelah 3 hari berturut-turut memang ditutup di zona hijau, di zona merah ya. Jadi Iya, memang masih belum ada kepastian, masih terus ragu-ragu begitu ya. Dan masih ada yang dinanti nih kayaknya betul Safira. sekali. Kalau misalkan kita melihat Maria sentimen yang masih menjadi eh, sentimen pelaku pasar begitu ya, investor tengah menanti rilis data indeks harga konsumen atau IHK Amerika Serikat yang akan dipublikasikan hari ini dan beberapa Mhm. proyeksi analis memperkirakan yang sudah tadi saya katakan gitu ya bahwa inflasi di Amerika Serikat bulan Juni ini naik 8,8% secara tahunan dan lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Sementara laju inflasi yang terus naik ini Maria bisa Mhm. membuat Bank Sentral Amerika Serikat ini semakin agresif dalam menaikkan suku bunga acuan yang berakibat pada kenaikan dolar Amerika Serikat dan melemahnya mata uang negara lain. Jadi kalau kita lihat begitu ya, lihat transaksi hari ini juga kurang ramai Maria Mhm. karena dipastikan pelaku pasar ini wait and see dengan hasil laporan dari Amerika Serikat sendiri. Akan diputuskan atau hasilnya nanti malam dan akan terlihat atau terrefleksi di market domestik besok ya. Ya. Kita akan lihat apakah di hari Kamis besok akan cukup baik responnya untuk pasar domestik. Kalau nanti misalnya tercatat data inflasi di level-level yang sudah dikonsensuskan ya tampaknya kenaikan suku bunga akan dijalankan, tekanan akan kembali terjadi sih. Tampaknya belum selesai nih ya badainya. Nah, Betul. seperti apa kemudian nih yang ada sikap yang dikeluarkan oleh bank-bank sentral nih di Asia Pasifik dengan adanya keputusan yang mungkin nanti akan diambil oleh Federal Reserve? Ya betul sekali Maria. Kalau misalnya kita melihat sikap-sikap Bank Sentral di Asia Pasifik, kita lihat dari Bank Sentral Asia di seperti Bank of Korea begitu ya, menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Untuk pertama kalinya ini membawa suku bunga menjadi 2,25%. Dan itu sejalan dengan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters begitu Maria. Dan kita lihat won Korea juga bisa melawan greenback dengan berada di level 1.304 begitu ya. Dan sementara kalau untuk Bank of New Zealand sendiri yang menaikkan suku bunga ini sebesar 50 basis point menjadi 2,5%. Dan mata uangnya berada di 0,6125 dolar. Dan dari kondisi ini Maria bisa dikatakan ini bisa menjadi perhatian Bank Indonesia begitu ya untuk melihat apakah perlu atau tidak menaikkan suku bunga pada saat nanti rapat Dewan Gubernur bulan ini. Ini cukup direspon sih oleh para ekonom dan Ya. analis ya tentang Bank Indonesia yang harus mulai mempertimbangkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Sudah keluar level-level perhitungannya 50 basis point karena rupiah kita sudah beberapa kali menyentuh 15.000, jadi perlu Itu intervensi dia. untuk suku bunga. Kemudian kalau kita lihat mungkin keputusan dari 50 basis point ini bisa dilakukan 2 kali dalam 6 bulan terakhir di tahun 2022, mungkin di September dan November. Ini perkiraan para analis ya, disclaimer. Ya. Jadi ini analis dan ekonom yang mengatakan. Nah, tapi di tengah kondisi seperti ini ada yang beryuforia nih ya, yang berjaya nih ya. Betul King of sekali, Maria. currency ya, Safira Betul ya. sekali. Kalau misalnya kita perhatikan dolar Amerika Serikat ini memang menjadi primadona begitu ya akibat kebijakan moneter Amerika Serikat yang ketat dan agresif ini meningkatkan resiko outflow dan depresiasi terhadap mata uang negara-negara berkembang termasuk juga Indonesia. Namun yang menjadi tumbal dari kejayaan dolar Amerika Serikat bukan hanya rupiah Maria, yaitu mata uang Eropa juga yang turut menjadi korban. Kini dolar Amerika Serikat makin mendekati 1 euro seiring dengan apresiasi yang terjadi di sepanjang tahun dan menyentuh posisi tertinggi dalam 1 dekade. Dan penguatan dolar ke level tertinggi baru yaitu dalam 2 dekade yang membuat juga ini logam kuning Maria tidak begitu menarik lagi bagi investor sehingga memang emas tergelincir lagi pada akhir perdagangan pagi ini. Dan kita lihat Maria kalau misalkan emas begitu ya sudah ditinggalkan, ini akan seperti apa rupiah kalau Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga juga. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat ya, ini kan kalau emas kita tahu ya safe haven, lindung nilai, posisi saat ini lagi tidak kurang oke begitu untuk dipilih karena memang cash yang dipilih gitu ya dengan menukarkan mata uang setempat dengan dolar Amerika Serikat, aksi buru dolar ya, ini sedang terjadi saat ini. Oke, kita move ke China nih, Safira, ada apa? Ya, kabar lain datang dari China, Maria, yang melaporkan data perdagangan China yang dirilis hari ini menunjukkan peningkatan ekspor sebesar 13,2%, sementara impor naik 4,8%. Mar, sebagai mitra dagang terbesar Indonesia begitu China ya, ya, iya, China dan terlihat bahwa Indonesia. memang ekonomi China ini masih ekspansif, sehingga memang diharapkan aktivitas ekspor impor di Indonesia ini cukup baik, Maria. Oke, ini cukup menarik sih untuk dilihat karena China kan salah satu mitra dagang terbesar. Terus kemudian di sana ini lagi banyak kondisi pengetatan kalau terjadi kasus COVID-19 terjadi karena mereka punya kebijakan
untuk zero COVID. Zero Jadi COVID. ya ini agak menyulitkan distribusi kalau seandainya di lockdown lagi, dibuka lagi di lockdown, buka tutup terjadi, ini agak PR juga untuk beberapa negara-negara mitra termasuk Indonesia. Dan juga cukup berpengaruh juga ke neraca dagang China plus ke minyak kayaknya nih ya. Benar sekali. Kalau misalkan kita lihat tadi pelemahan harga aset-aset beresiko dan kekhawatiran akan resesi ini juga turut menekan harga minyak mentah dunia, Maria. Kalau misalnya kita lihat harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan global ini turun ke bawah $100 Amerika Serikat per barrel, dan resiko perlambatan bahkan kontraksi ekonomi ini membuat prospek permintaan minyak melemah. Dan ini juga akibatnya oleh China yang terus-menerus yang tadi Anda katakan melakukan lockdown akibat temuan varian baru COVID-19. Dan diketahui Maria, saat ini China merupakan konsumen terbesar nomor 2 di dunia ya setelah Amerika Serikat begitu ya. Oke. Dan masih ada banyak lagi ya kebijakan-kebijakan ya. Betul sekali, dan kebijakan dunia barat yang memboikot minyak dari Rusia juga ini menimbulkan resiko dari sisi pasokan. Namun meski resiko resesi ada begitu ya, harga minyak masih diramal kuat Maria di kisaran $100 Amerika Serikat per barrel. Dan kalau kita lihat kita perhatikan lagi sepanjang akhir tahun ini harga minyak masih menjadi bisa melesat begitu ya karena faktor pemicu kenaikan inflasi terutama di Amerika Serikat, Mar. Sama dong ya kayak batu bara kayaknya ya, sekarang makin membara ya. Makin membara, betul sekali. Nah, kalau misalkan kita lihat pasar komoditas nih ya, soal batu bara ini menarik sekali. Melanjutkan tren penguatannya lagi nih Maria, sehingga harga batu bara ini kian mendekati posisi tertingginya tahun ini di level $446 Amerika Serikat per ton. Sedangkan harganya saat ini kalau kita lihat kontrak Agustus gitu ya berada di level kita lihat $448 Amerika Serikat begitu. Dan lonjakan harga batu bara pada perdagangan kemarin juga masih dipicu oleh melesatnya gas alam Eropa. Jadi untuk faktor lainnya adalah ya gangguan cuaca di Australia juga, Mar. Dan yang merupakan eksportir terbesar untuk batu bara metalurgi dan terbesar kedua untuk batu bara termal. Dan lagi-lagi dengan kondisi ini Indonesia ini kembali mendapat berkah begitu ya untuk Indonesia begitu. Seiring dengan harga yang masih tinggi dan akhirnya ini berimbas kepada kinerja ekspor Indonesia, dan diperkirakan ini juga masih akan solid dan berimbas juga ke berkahnya ke kinerja keuangan emiten-emiten tambang batu bara. Dan Mar, memang ya bayang-bayang resesi ini kan semakin jelas dengan adanya pernyataan dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang memperingatkan bahwa tekanan sanksi ini akan memicu perang energi. Dan memang sehingga tren pergerakan harga batu bara global ini masih akan menjadi salah satu fokus utama pelaku pasar dalam waktu dekat, dan memang menjadi sentimen yang menggerakkan harga-harga saham energi. Betul sekali, ini cukup padat yang dijelaskan oleh Safira, tetapi memang apa yang terjadi di harga komoditas batu bara ini memang masih akan belum berakhir karena ini berkaitan juga dengan kondisi perang Rusia-Ukraina, kemudian dengan ban energi negara-negara Uni Eropa kepada Rusia, sehingga pada posisi saat ini Uni Eropa membutuhkan juga energi lain untuk memenuhi musim dingin yang akan datang begitu ya di bulan September. Ini cukup PR, makanya batu bara jadi andalan. Permintaannya berarti masih akan cukup tinggi ya batu bara. Berarti harga juga masih akan terus terdongkrak nih, belum bisa menuju ke normal level untuk harga dari batu bara ini. Betul, kayak tadi Mar yang UNTR itu kelihatan kalau lagi banyak duit gitu ya. Betul. Sampai mau buyback saham. Karena dia juga support alat berat untuk pertambangan batu bara juga di dalamnya begitu ya. Ini apakah ini bisa menjadi salah satu acuan juga nih untuk investor ya melihat momentum ini di tengah kondisi market yang seperti ini dan mungkin kondisinya memang agak-agak diskon ya.